Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan tentang fungsi khusus ya. Berikutnya tentang apa ini? Fungsi Hermite sama fungsi Laguerre. Hermite sama fungsi. Jadi ini nggak kita bahas terlalu panjang seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita bahas dalam 2 pertemuan ya. Mulai dari besok 2 pertemuan. Center 2 pertemuan. Ini malah 1 pertemuan 2 fungsi. Ya, jadi kita bahas sepintas saja kayak ini. Tapi prinsipnya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita mulai yang pertama yaitu fungsi Hermite. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya. Penerapan fungsi Hermite itu di apa ya dulu? Kan kalian sudah saya jelaskan ya. Penerapannya itu biasanya itu di kuantum, fisika kuantum ya. Ini kalian fisika modern ya? Fisika kuantum belum ya? Semester berapa itu? Semester 5 ya? Mungkin loh ya. Saya nggak terlalu hafal ininya ya, posisi mata kuliah di kurikulum. Mungkin semester 5. Oke. Jadi mungkin kalian belum tahu tentang operator-operator D ini ya. Ya, jadi selalu diawali dengan apa? Fungsi apa nih? Selalu diawali dengan apa? Persamaan diferensial ya. Dan biasanya persamaan diferensial apa? Orde 2 kan? Kelihatan di sini ya. Turunan kedua. Ya, ada N. N itu menyatakan orde ya, kayak Lysander kemarin ya, PN gitu. Cuma ini ada sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita memulainya dengan menggunakan ekspansi deret ya, untuk mencari solusinya itu. Yang kita menggunakan bentuk deret gitu ya. Kalau ini enggak. Jadi agak lain ini ya. Tapi sebetulnya bisa juga digunakan metode deret, cuma ini menggunakan metode yang agak lain, yaitu menggunakan operator D ya. Ya, operator D itu operator turunan ya. Saya kira sudah tahu ya operator D, operator turunan ya. Di kelas sebelumnya enggak? Di Bismat yang sebelumnya ya. D itu operator turunan ini ya. Ya. Pokoknya intinya D itu sama dengan ini loh. D itu sama dengan apa? D per dx ya. Jadi turunan fungsi terhadap variabel x. Ya. Di sini dalam kasus ini gitu ya. Jadi nanti ini Boas mau memperlihatkan bahwa operator D dikurangi x ya, dikali D ditambah x ya. Gitu kan? Y gitu ya. Y terus kan dirubah ini, D-nya diganti apa ini? D-nya diganti apa ini? D per X ya. Dikurangi X. Terus ini kan dikenakan ini ya. Ini loh. Ini ya sama aja sebetulnya ya. Kan DY berarti kan Y aksen gitu ya. DY kan Y aksen ya. Kalau D kuadratnya berarti kan Y double aksen kan gitu aja ya. Ya. Nanti akhirnya jadi ini, nah ini tidak lain adalah yang di sini tadi itu ya. Ya, di sini apa tadi? Y kuadrat apa ini? Y double apa ini ya? Y double aksen kurangi X kuadrat YN. Di sini apa ini? Y double aksen dikurangi X kuadrat Y ditambah Y. Berarti ada apa ini? Ada kelebihan suku ya. Gila, ada suku Y ini ya. Kalau ini kan tidak ada ini ya. Ada suku Y itu. Nah, terus kemudian dibalik ya, dibalik. Kalau D min X, D plus X, hasilnya itu ini ya. Y double aksen kurangi X kuadrat Y plus Y. Kalau dibalik ya, jadi urutannya diputar ya. Jadi urutannya, kalau seperti ini yang duluan dikerjakan itu yang mana nih? Kalau seperti ini nih. Yang duluan dikerjakan itu yang mana nih? Yang ini dulu ya. Jadi yang D plus dulu baru yang D minus kan. Jadi dikenakan ke Y-nya itu ya. Kalau ini sebaliknya, yang dikerjakan duluan adalah apa ini? D minus baru berikutnya D plus. Ternyata hasilnya sama apa beda ini?
Beda ya. Jadi ternyata operasinya di apa itu dibalik, ternyata hasilnya beda ya. Berarti artinya apa itu kalau beda itu? Dibolak-balik beda ya. Kalian masih ingat ya kalau A plus B sama dengan B plus A itu namanya apa itu? Komutatif ya. Dibolak-balik sama ya. Jadi kalau seperti ini kalau nggak sama berarti apa? Iya, tidak komutatif gitu ya. Tidak komutatif ini, dibolak ternyata sama. Itu. Jadi nanti itu. Nah, terus tadi kalau tadi kan apa ini? Y double aksen minus E kuadrat YN sama dengan apa ini? Ya, waalaikumsalam. Minus 2N plus 1 ya. Ya, jadi itu nanti sama dengan minus 2N plus 1 ya. Kalian substitusikan ya. Jadi kalau ini ya, ini saya substitusikan dengan ini, nanti hasilnya apa itu nanti? Ini loh. Ini ya. Ini saya substitusi dengan ini loh. Nanti hasilnya apa itu? Ini loh, maksud saya ini loh. Minus 2N plus 1, Y ya, ditambah Y. Hasilnya apa? Ini loh. Ini kan sama dengan apa sih? Ini kan minus dalam kurung ya. 2N plus 1 Y atau YN ya. Pakai YN lah, apa-apa lah. YN ditambah Y. Y-nya kan YN juga gitu ya. Nanti jadinya apa? Minus dalam kurung 2N plus 1 ya. YN ditambah YN. Jadi apa itu? Ya kan ini sama apa? Ini kan sama dengan minus 2. Apa ini? Minus 2N YN ya. Terus minus 1 YN plus YN. Kan hilang. Tinggal apa tadi? Nah, kan ini kan minus 2N YN. Ya. Gitu kan? Gitu ya. Soalnya kan dicoret YN yang di sini dengan coret sama yang ini gitu ya. Kalau yang bawah berikutnya, yang bawah ya. Kalau yang bawah berarti kan ini kan. Sekarang dikurangi ya. Kalau tadi kan ditambah ya. Sekarang dikurangi. Jadi ini minus 2N plus 1 YN dikurangi YN. Jadi berapa? Minus dalam kurung 2N plus 1 YN dikurangi YN. Berarti apa? Minus 2N YN minus YN dikurangi YN ya. Jadi apa? Ya, minus 2 YN ya. Nah, ya. Jadi ini kan cuma ini dijadiin satu gitu ya. Jadi nanti ini minus 2N YN minus 2 YN kan gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi nanti jadinya ini kan dengan cara substitusi tadi ya. Jadi yang ini diganti. Gitu. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Berikutnya apa yang dilakukan di sini nih. Jadi yang ini loh, persamaan 225 ini diapakan ini? Apa bedanya antara persamaan apa ini? 225 dengan 223 ya? Apa perbedaannya antara 225 dengan 223 ini? Kan ada tambahan operator lagi ya. Kalau tadi kan operator pertama kan operator yang bekerja pertama apa tuh? D plus X ya. Terus bekerja berikutnya apa? D min X gitu kan. Terus ini ada lagi operator yang apa ini? D plus X bekerja lagi gitu ya. Jadi maksudnya itu ini. D plus X, berikutnya D min X, berikutnya lagi D plus X kan gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian ya, tadi kan kalian nah ini. Jadi berikutnya yang dikurungi yang apa ini? Yang operator pertama ya. Ini loh, dengan YM-nya itu. Ya, dengan YM-nya. Jadi kalau persamaan 225 ini ya, kalau ngelihat kita perhatikan ya, 225 ini kita bandingkan dengan 224 ya. Jadi 225 sekarang kita bandingkan dengan 224. Kalau 224 itu apa?
menggunakan YN, gitu ya. Kalau 225 menggunakan apa? Dalam kurung apa ini? D plus X YN. Jadi maksud saya itu YN di persamaan 224 diganti dengan apa itu? D plus X YN. Ya, gitu kan? Sampai di situ kalian ngerti yang saya maksud ya. Nah, kemudian kalau tadi jawabannya apa? Kalau 224 jawabannya apa nih? Minus 2 N plus 1 YN ya. Ya, berarti kan sama juga ya. Apa? Minus apa tadi? Minus sorry, ini apa ini? D plus X, ya benar ya. 2N plus 1 ya, D plus X YN. Ya, itu ini menggunakan apa? Yang ini ya. Menggunakan persamaan yang ini ya. Minus 2, menggunakan yang ini ya. Jadi gitu. Ya, ada 24 ya. Jadi cuma indeksnya diganti. Kalau tadi kan pakai N, sekarang indeksnya diganti apa? Ganti M gitu kan. Ya. Gitu. Begitu pula untuk yang 226 ya. 226 kan nanti kaitannya dengan ini, dikaitkan dengan berapa ini? Yang 224 ya. Apa ini? Minus 2N plus 1 ini juga sama ya. 2N plus 1. Cuma YN-nya diganti dengan apa? D min X sama YM. Gitu ya. Kira-kira tambah bingung atau tambah jelas ya? Ini. Maksudnya itu gini loh. Sebenarnya ini Boas itu mau ngomong ya bahwa intinya gini loh, intinya di persamaan ini loh. Kesimpulannya itu di sini loh. Cuma diputar-putar dulu kan ya. Kan logikanya. Intinya sih kesimpulannya itu ini bahwa apa? D min X itu operator dari YM menjadi YM plus 1. Tadi gimana? Dari YM menjadi YM plus 1. Berarti apa itu? Naik apa turun? Berarti maksud saya. YM itu kan ordernya M. YM plus 1 ordernya M plus 1. Jadi gini loh. Misalkan ini Y3 ya. Kalau Y3 ini saya kenakan dengan operator D min X, apa hasilnya? Ini loh, Y3 misalkan aja ya. Misalkan M itu 3, berarti kan Y3. D min X, ya. Y3, nanti hasilnya apa itu? Y4 kan itu. Berarti naik apa turun itu? Naik ya. Kalau sebaliknya, kalau yang ini? Turun gitu ya. Maksudnya itu Boas mau ngomong ini operator penaik, ini operator penurun gitu. Penurun ininya, penurun fungsinya ya. Penurun order gitu. Cuma logikanya lewat ini loh, lewat apa itu? Ya gini-gini ini ya. Saya sukanya to the point itu. Tapi kalau kalian nggak jelas ya tanya aja ya. Waalaikumsalam. Intinya itu mau menjelaskan itu ya. Jadi perhatikan ya bahwa kalau dikurangi itu operator apa? Penaik. Kalau ditambah berarti dia operator penurun. Nah, itu ya. Apa istilahnya di sini? Operator penaik, operator penurun apa ini? Ya itu. Mana ada kata rising ya? Iya ini istilahnya lowering ya. Penurun kan? Lowering kan penurun ya. Rising berarti kan rise, penerbit ya. Rise kok. Terus penaik lah gitu ya, terjemahannya gitu ya. Penaik, penurun gitu aja deh. Nah, terus kemudian yang juga perlu kalian ketahui, bagaimana kalau Y0 saya kenakan operator penurun ya. Y0 saya kenakan operator penurun kan, D plus kan penurun ya. Ya, pokoknya dalam kurung D positif. Positif. D ditambah ya. Ditambah berarti operator penurun. Bagaimana kalau Y0 saya kenakan operator penurun? Kenapa kok 0? Kenapa kok 0? Ya benar, Pak. Kenapa kok 0? Karena Y0 kan paling rendah ya. Sudah nggak ada lagi yang lebih rendah. Jadi Y-nya itu Y-nya kan mulai dari bulat tadi ya. Sebentar. Ada negatifnya kan? Enggak kan? Nah ini kan mulai dari 0 kan ya. Ya mulai dari 0, 1, 2 kan nggak ada negatifnya ya. Ya jadi maksudnya itu kalau paling rendah ya, lebih rendah lagi dari 0 ya nggak ada kosong maksudnya itu ya. 0 nanti kosong. Nah sekarang berikutnya kita mau nyari
Y0 itu fungsi apa ya? Y0 itu adalah fungsi apa? E minus setengah X kuadrat ya. Kalian tahu nama fungsinya apa itu? Fungsi E pangkat minus X kuadrat itu fungsi apa itu? Hah? Enggak kan kalian tahu fungsi eksponensial? Ini fungsi eksponensial ya. Tapi ada istimewanya apa ya? X-nya kuadrat gitu ya. X-nya kuadrat itu negatif. Jadi istimewanya itu 1. Emang eksponensial? Iya. Tapi bukan eksponensial secara umum. Soalnya kenapa? Yang pertama, pangkatnya negatif ya. Yang kedua apa? X-nya kuadrat. Itu ada nama fungsi yang banyak digunakan di fisika, di statistika, di mekanika ya, kalau di teori probabilitas itu. Iya, Pak. Kalau belajar probabilitas atau kan belum dapat ini ya, fisika statistik belum ya? Belum tahu fungsi ini ya. Nama fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian itu ya ini. E pangkat negatif ya. Terus X kuadrat itu fungsi Gaussian. Ya, jadi fungsi nama khususnya. Oh, cirinya itu. E pangkat tapi harus negatif loh ya. Ya, harus negatif. Kalau positif ya bukan Gaussian. Itu banyak penggunaannya di teori probabilitas. Teori probabilitas itu lahir dari apa? Lahirnya dari memikirkan supaya menang ini. Awalnya ya, mereka supaya menang judi. Gitu. Keluar teori probabilitas. Ternyata penggunaannya luas. Gitu. Itu ya. Lah, kok misalkan kalian ada yang tanya, lu dari mana kok tahu-tahu muncul ini? Ya ini, Boas tidak menjelaskannya, tapi kalian diminta untuk mencarinya sendiri ya. Lewat ini problem apa ini. Tapi maksudnya gitu, kadang Boas itu memang tidak menjelaskan semuanya secara detail ya. Kadang ada beberapa bagian yang dijadikan sebagai tugas. Tapi tugasnya itu bukan tugas kalian disuruh nyari, tapi diarahkan. Ada petunjuknya Pak ini ya. Coba kalian lihat aja di problem 2 ya. Ya, cuma saya nggak akan bahas itu ya, soalnya saya harus bahas fungsi yang satunya lagi ya. Ya, coba kalian lihat aja di problem 2 ini. Diarahkan sama Boas kok. Ya, jadi gitu ya. Jadi Y0 udah tahu kan? Y0 sama dengan apa? E min X kuadrat per 2 kan gitu ya. Berarti kalau gitu kan saya nanti bisa nyari apa? Y1 ya. Gimana caranya nyari Y1? Ya, lakukan operator apa? Ya, D min X, operator penaik kan itu ya. Jadi kalau mau nyari Y1 ya D min X. Kalau Y2 ya kenakan operator D min X lagi gitu ya. Atau secara umum apa? YN sama dengan apa? Dalam kurung D min X pangkat N. N itu banyak dikenakan berkali-kali gitu ya. Sampai N kali gitu lah. Gitu, nanti itu. Ya itu ya. Jadi itu yang disebut dengan nama apa? Fungsi Hermit. Ini kan fungsi Hermit ke YN ya tadi kan ini ya sudah di sini. D min X N ini adalah Y0-nya ya. Atau bisa juga ditulis begini ya. Jadi penulisannya kalau menggunakan operator D pakai begini ya. Kalau menggunakan operator apa D per X nanti jadi begini ya. Jadi kalau menurut saya lebih enak pakai yang ini yang 2 ini ya. Langsung kan D pangkat N dx. Ini kan pakai dalam kurung gitu ya. Dalam kurung kan agak ini kan ya. Ya kalau N-nya pangkat 1, pangkat 2 masih bisa tertangani ya. Nah, kalau N-nya pangkat 4 sudah banyak suku kan ya. Gitu kan? Itu kan saya. Apa sudah panjang gitu ya. Makanya lebih enak pakai yang apa ini? Yang bawah kan langsung itu kan. Tinggal kita apa? Turunkan yang ini aja kan itu ya. Yang ini kan tetap ini ya. Kalau ini kan harus itu. Nah, itu adalah yang disebut dengan nama fungsi Hermit. Nah, terus kemudian selain fungsi Hermit ada lagi namanya polinomial Hermit. Sebentar saya tanya kalian, apa sih bedanya fungsi sama polinomial itu ya? Bedanya apa sih? Fungsi sama polinomial itu? Polinomial itu apa? Pangkat apa? Yang plus. Pokoknya X pangkat gitu ya. Atau kalau terjemahannya itu apa? Suku banyak gitu.
polinom, suku banyak itu polinom. Contohnya kayak ya kuadrat, taman kuadrat itu kan suku banyak. Jadi X pangkat. Kenapa kok ini bukan polinom? Soalnya ada E pangkat. E pangkat itu kan bukan suku banyak ya. Pokoknya E pangkat, sinus itu bukan suku banyak. Pokoknya yang selain X pangkat. Selain X pangkat, misalkan sinus juga bukan. Apalagi ya. Eksponensial juga bukan. Logaritma juga bukan. Ya. Pokoknya yang selain X pangkat itu bukan polinom ya. Ya, jadi nanti kalau polinom diberi lambang H ya. Ya. Nah, kalau fungsinya diberi lambang Y. Ya. Itu. Jadi kalau polinomial Hermit itu kalau kalian lihat di sini bedanya antara yang fungsi Hermit sama yang polinomial Hermit itu bedanya di apa ini? Bedanya di apa ini? Ini loh, ada pengalinya ini loh ya. Jadi tinggal dikali dengan ini kan ya. Ini loh. Dengan mengalikan ini loh, 211 dengan berapa ini? Min 1 pangkat N gitu ya. Min 1 pangkat N, kalian apa? E pangkat X kuadrat per 2 ya. Nanti dia jadi polinom ya. Jadi kalau YN ini saya kalikan dengan apa itu? Min 1 pangkat N. Ya, X kuadrat nanti berubah menjadi apa? Polinom. Jadi dia melenyapkan yang suku E pangkat itu ya. Ini polinom ini ya. Polinom. Misalkan untuk katakanlah misalkan ini aja ya. Misalkan katakanlah H0 ya. Coba kalian cari. Kalau H0 gimana nih? H0 berarti gimana nih? H0 berarti apa? Berarti min 1 pangkat 0 ya. Min 1 pangkat 0 kan 1. Terus ini D0 berarti apa? Berarti kan nggak diturunkan. Pokoknya turunan ke 0 berarti kan ya fungsinya ya fungsi itu sendiri kan. Jadi coba gimana nanti jadinya? 1. Bukan min 1 pangkat 0 1. Iya. Kan ini kan tetap sih E pangkat min X kuadrat kan. Terus ketemu ini kan, ketemu apa ini? E pangkat X kuadrat jadi berapa? E pangkat 0 kan? Ini loh, kan pasti bahasa ya ini loh. E pangkat X kuadrat dikali E pangkat min X kuadrat kan jadi apa? E pangkat 0 kan? E pangkat 0 berapa? 1 ya. Jawabannya 1 ya. Sekarang ini kalau H1. Kalau H1 gimana nih? Ini min 1 kan ya? Min 1 ini X kuadrat terus ini berapa? Kalian turunkan 1 kali. Turunannya E min X kuadrat itu berapa gimana? Turunannya fungsi Gaussian ya. Gimana? Turunan dari E pangkat min X kuadrat. Jangan lupa loh, ada pakai turunan itu mas namanya turunan rantai ya, turunan berantai kan. E min X kuadrat ya turunannya E min X kuadrat dikalikan turunan itu jangan turunan apa itu? Turunannya min X kuadrat kan. Turunannya min X kuadrat apa? Apa? Min 2 apa 2 min kan? Min 2 kan? Kenapa jadi plus? Soalnya ketemu sama ini kan? Ini kan min 1 pangkat 1 gitu ya. Jadi nanti jadi apa? 2 kan gitu ya. Nah gitu. Pokoknya dan seterusnya lah sampai berapapun ya. Jadi gini loh, pokoknya kalau fungsi Hermit itu kalian pakai yang ini ya. Kalau yang polinomial Hermit adalah yang ini gitu ya. Mungkin kalian tanya apa ada yang kayak kemarin, apa namanya kemarin? Hubungan rekursi itu loh. Kalau kemarin kan ada yang apa yang Lysander itu ya. Lysander ada nggak nih hubungan rekursinya? Ada, ini kan. Ini hubungan rekursinya kan. Ngerti maksud saya? Hubungan rekursi itu loh. Misalkan saya tahu H1 saya mau nyari H2, bisa nggak pakai ini kan ya? Ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 hubungan rekursi ya. Cuma yang ini pakai turunan ya. Soalnya saya nggak suka lah ada turunannya ya. Saya mau pilih yang nggak ada turunannya ini kan. Ya itu apa itu masalah pilihan aja sih. Kalau saya lebih milih yang B. Sebentar, apa lagi nih? Selain itu tadi sudah ya. Ini persamaan Hermit.
untuk polinomial. Ya. Terus ada lagi ini, apa ini namanya ini? Ortogonalitas ya. Ortogonalitas. Ya, ortogonalitas. Sebentar, saya tanya dulu kalian. Untuk apa sih kita cari ortogonalitas itu? Loh, ada ortogonal ya. Perhatikan ortogonalnya dari berapa ini? Dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Kalau kemarin Lysander kan dari berapa tadi? Min 1 sampai 1 ya. Ini ortogonalitas dari apa? Dari min tak hingga sampai tak hingga. Tujuannya itu apa untuk mencari ortogonalitas itu? Tujuannya untuk mencari deretnya gitu ya. Deret dari semua fungsi ke dalam polinomial Hermit. Tapi ada lagi yang agak beda, yaitu apa? Ada faktor pengali ya. Istilahnya itu apa? Pengali itu istilahnya apa? Fungsi bobot ya. Fungsi bobotnya itu ini ya. Apa ini? Ini minus ya ini ya. Minus kayaknya ini ya. Ini loh. Iya, baik, iya. Minus itu ya. Ada fungsi pembobotnya. Kayaknya ini banyak salah cetak ya. Ada fungsi pembobotnya. Kalau kemarin Lysander kan nggak ada ya. Berarti 1 kalau nggak ada itu. Faktor pengalinya 1. Terus ada lagi ini namanya apa ini? Fungsi pembangkit ya. Fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit. Terus ini adalah hubungan rekursinya ya. Nah itu tentang fungsi Hermit ya, sepintas saja. Penggunaannya apa tadi di fisika kuantum ya. Berarti kalau fisika kuantum berarti biasanya digunakan untuk menggambarkan apa? Fungsi gelombang ya. Dari fungsi gelombang dari apa? Sebuah biasanya partikel ya. Di gelombangnya gimana? Pakai fungsi Hermit. Salah satunya. Jadi gini, kalau misalkan nanti kalian butuh sampai hal-hal yang lebih tinggi, gunakan yang ini aja ya. Jangan mulai dari sini. Ya boleh sih kalau kalian nggak capek ya. Dari sini juga boleh. Tapi kan harus turunkan berkali-kali ya. Dan turunnya pun kan oke lah. Kalau yang pertama cuma 1 fungsi, lah berikutnya kan ada 2 fungsi. Kenapa? Karena perkalian kan, turun rantai lagi loh. Nanti pakai UV, nanti ada U aksen V plus V aksen. Ya, habis turun ketiga, 3 kali perkalian kan ya. Gimana lah nanti? 3 kali perkalian 3 fungsi diturunkan. Misalkan UVW gitu. Ya apa? Turunan dari fungsi UVW gimana? Malah tambah panjang lagi kan? Apa? U aksen PW plus U P aksen W plus U V W aksen ya. Tambah panjang kan itu ya. Makanya kalau itu yang lebih praktis jangan gunakan yang ini kan ya. Ya, langsung gunakan apa? Ini. Gunakan yang apa? Gunakan yang ini ya. Pokoknya asalkan tahu apa. Pokoknya modalnya kan cuma butuh apa nih? Modalnya kan cuma butuh dua fungsi di bawahnya ya. Misalkan saya mau nyari H4. Berarti kan saya cuma butuh apa ini? Ini H4 berarti apa ini? H4 berarti ini H3 ya. Ini H2 kan gitu aja. Lebih gampang daripada dari awalnya tadi, daripada pakai apa itu? Pakai ini kan. Pakai mana? Pakai ini loh. Pakai rumus awalnya itu. Istilahnya rumus Rodriguez ya. Itulah tadi. Rumus Rodriguez. Itu tentang fungsi Hermit yang penggunaannya di fisika kuantum. Tadi digunakan untuk menyatakan fungsi gelombang sebuah partikel. Terus ada lagi yaitu fungsi Legbier. Ini juga penggunaannya di fisika kuantum ya, terutama di itu pembahasan tentang atom-atom ya, terkait dengan atom-atom. Jadi fungsi gelombang dari atom hidrogen biasanya ya. Itu fungsi Legbier. Jadi atau sebelum saya lanjut ke fungsi yang berikutnya,
ada pertanyaan barangkali ya? Ya, silakan. Ini Pak yang 22 halaman berapa? Ha? Halaman 608. 608 ya. Sebentar. 6. Terus, masih terus. Kelewatan. Kelewatan. 22.11. 22.11 ya. Itu kan ya. Solusi dari persamaan yang awal. Ya. Jadi ada Hermite function itu solusi dari persamaan diferensial apa sih namanya? Persamaan diferensial ini loh. Persamaan diferensial ini ya. Ada lagi yang polinom Hermite. Itu bukan solusi ini tapi solusi yang ya gitu ini loh. Jadi kalau polinom Hermite itu solusi dari persamaan diferensial ini. Berarti kalau yang polinom Hermite itu bukan solusi dari yang di atas tadi. Bukan, itu fungsi Hermite. Jadi ada fungsi Hermite, ada polinomial Hermite. Masing-masing itu coba perhatikan, apa sih bedanya antara persamaan Hermite ya? Persamaan Hermite yang solusinya berupa apa itu? Polinomial Hermite ya. Dan yang tadi apa tadi? Apa itu lewat ya? Dengan yang tadi itu apa ini? Persamaan diferensial Hermite. Ya sebenarnya sih maksudnya itu gini. Atau gampangnya ini loh. Ada persamaan diferensial fungsi Hermite gitu ya. Ada persamaan diferensial polinomial Hermite. Hanya masalah nama kok. Satunya untuk fungsi, satunya untuk polinomial. Kan beda kan? Coba lihat ya. Sama apa beda? Coba lihat ya. Beda kan? Ini kan y double aksen ya, min x kuadrat y minus dalam kurung 2n+1 y ya. Coba perhatikan ini ya. Bandingkan dengan yang polinomial. Coba jadi hafal-hafal ya. Coba diingat dihafal ya. Oke, kalau saya menghafal itu agak susah ya. Mungkin kalian yang lebih mudah, lebih gampang. Nah ini ya. Ya kan ada apa ini? Bedanya apa antara yang persamaan diferensial fungsi Hermite sama persamaan diferensial polinomial Hermite ya. Ini minus 2x. Minus 2x. Minus 2x. Oh, beda ya. Minus x kuadrat ya. Ini loh, beda. Jadi ini kelihatan. Berapa ini? Minus x kuadrat ya. Minus x kuadrat y. Lah ini berapa ini? Bukan x kuadrat, tapi mana tadi? Iya, beda kan? Mana tadi? Loh, beda kan? Minus 2x kan ya? Jelas itu beda kan ya? Jadi ada dua hal yang dibedakan antara yang satu itu fungsi Hermite, berarti bukan polinom ya, maksudnya bukan suku banyak. Soal satunya itu adalah suku banyak. Tapi ada kaitan antara polinomial Hermite sama fungsi Hermite, ada kaitannya kan ya. Kaitannya apa? Ya ini tadi kaitannya mana? Kaitan antara keduanya itu ini kan bahwa polinomial Hermite itu adalah fungsi Hermite dikalikan ini kan ya, dikalikan apa ini? Fungsi Hermite dikalikan apa? Min 1 pangkat n e x kuadrat per 2. Ada kaitannya ya. Tapi mereka sendiri-sendiri. Gitu ya. Ada jelas itu ya. Ada lagi barangkali. Ada Pak, cuman mungkin agak balik sedikit Pak. Ya, di masalah Legendre equation. Legendre ya, oke. Berarti halaman Legendre berarti yang awal-awal sendiri ya? Agak jauh. Halaman berapa tuh saya? Berapa? Pertanyaannya mudah ya. Iya, gimana? Ini, kan kalau di persamaan diferensial Legendre itu punya solusi Dirac gitu ya. Nah, terus ada polinom Legendre juga. Polinom Legendre itu solusi dari persamaan diferensial Legendre. Iya. Jadi polinom Legendre itu polinomial, bukan fungsi. Jadi Legendre itu polinomial, bukan fungsi. Kalau Bessel fungsi ya. Bessel itu fungsi, bukan apa itu? Bukan polinomial. Meskipun kalau dijadikan juga polinomial ya. Tapi polinomial sampai tak hingga kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau Bessel itu orang menyebutnya biasanya fungsi ya. Tapi kalau Legendre kayaknya disebutnya dengan nama polinomial. Meskipun kalian menyebut fungsi Legendre juga nggak masalah. Karena polinomial itu juga fungsi kan itu ya. Maksudnya gini, saya mau mengatakan bahwa polinomial itu fungsi, tapi fungsi belum tentu polinomial gitu loh. Jadi fungsi itu lebih umum ya. Kalau polinomial kan khusus.
Jadi X pangkat kan itu. Cukup banyak lah istilah. Kalau di biasa kalian menyebutnya ya. Cukup banyak. Gitu. Kalau Alexander itu polinomial. Nah, kalau Hermit ada dua kan ya. Ada polinomial, ada fungsi. Itu bedanya. Kalau Alexander nggak ada fungsi. Fungsi Alexander nggak ada ya. Meskipun kalian ngomong fungsi Alexander juga benar. Tapi ya polinomial itu kan itu ya. Ada lagi barangkali. Nanti kuisnya masuk ini loh ya. Masuk apa itu? Masuk apa sih? Hermit atau ya silakan. Ini saya kurang paham ini. Fungsinya satu fungsi dideretkan itu apa? Satu fungsi dideretkan ya. Polinom deret. Tujuan penderetan itu ya. Jadi intinya itu gini ya. Intinya kan prinsipnya ya. Bahwa fungsi yang paling sederhana ya, itu kan polinom. Awalnya kan gitu ya. Fungsi yang paling sederhana itu namanya kan polinom. Nah, kemudian itu kan berawal dari idenya Taylor ya, Taylor Maclaurin kan itu ya. Nah, dari Taylor sama Maclaurin itu punya apa ya? Pokoknya punya anggapan lah bahwa fungsi apapun ya, fungsi yang berbentuk apapun itu bisa dinyatakan dalam suku banyak. Suku banyak maksudnya deret itu. Kan kalian lihat misalkan sinus kan dalam bentuk apa? Dalam bentuk X pangkat kan? Ya. Kan polinom itu. Jadi itu adalah gagasannya Taylor sama Maclaurin bahwa semua fungsi itu bisa dinyatakan dalam suku banyak sehingga menghasilkan deret itu. Tapi ya tadi jadi deret enggak kan itu ya. Cuma kan kita nanti untuk pendekatan biasanya kan kita ambil sampai berapa suku gitu. Itu pendekatan itu bukan nilai yang sebenarnya ya. Kalau sebenarnya sampai tangga suku gitu. Itu jadi tujuan penderetan itu adalah pendekatan ya, pendekatan sebuah fungsi dengan suku banyak. Mau berapa suku ya tergantung kita mau butuhnya berapa kan ya. Kalau mau pengen teliti ya harus banyak suku kan, sampai sekian suku ya. Tapi kalau sekian suku berarti kan nanti repotnya di perhitungannya kan. Mungkin sekarang nggak masalah ya, ada komputer. Cuma dihitung sama komputer, nggak masalah mau berapa suku pun nggak masalah. Prinsipnya gitu kok ya. Jadi saya sebenarnya itu menyajikan sebuah fungsi dalam sebuah polinom ya. Itu maksudnya itu. Ada lagi barangkali. Nanti ini masuk di ini loh ya, masuk di apa? Kuisnya besok loh ya. Kok besok? Lusa loh ya. Ya. Jadi besok lusa kuis ya. Termasuk ini, cuma mungkin ini saya ambil salah satu lah. Maksudnya itu kalau Hermit saya tanyakan, yang Weber nggak usah ya. Atau sebaliknya itu ya. Soalnya kalau yang Bessel sama wajib itu ya, wajib tahu kalian ya. Soalnya penerapannya di koordinat itu. Oke, terus berikutnya polinomial Laguerre. Ini penggunaannya di atom biasanya ya. Di fisika atom. Ya sama, selalu berawal dari apa? Selalu berawal dari persamaan diferensial. Mana persamaan diferensialnya ya? Kok nggak ada ini? Kok langsung ini ya? Langsung Rodriguez ini. Sebenarnya berawal dari persamaan diferensial ya. Oh ini ya. Ini ya. Ya nih dari ini persamaan diferensialnya ya. Sama selalu apa? Order 2 ya. Kalau fisika itu order 2 ya. Order 3 enggak ya. Berhenti sampai order 2 kalau fisika. Ya, yang solusinya berupa fungsi Laguerre. Ya, Ln ya, diberi lambang N. Jadi ini adalah persamaan apa itu?
Persamaan diferensialnya ya. Terus ini adalah fungsinya ya. Y sama dengan Ln, nanti ada L0, L1, L2 gitu kan ya. Mana di L0, L1? Ini kan L0 1 ya. L1 1 min X, berarti kan ini polinomial gitu ya. Ya, jadi polinomial Laguerre. L0 1, L1 1 min X ya. Ya sepertinya sama kayak yang sebelumnya lah. Ini kalau langsung pakai rumus apa tadi? Rotigus ini ya. Hitung satu kan ya. Ya seperti tadi. Kalau rotigus digunakan untuk apa? Yang order rendah ya. L0, L1, L2. Kalau sudah L3 ya. Soalnya kayak tadi. Ininya panjang kan gitu ya. Kalau order yang tinggi gunakan apa tadi? Rumus rekursi. Mana rumus rekursinya? Rumus rekursinya. Nah ini rumus rekursinya ini kan ya. Ada ABC ya. Kalau saya lebih milih yang nggak ada turunannya ya. Berarti yang mana yang tidak ada turunannya? Hah? Yang panjang, benar, yang panjang ya. Yang panjang, yang B ini. Kalau saya lebih suka yang itu. Jadi sama kan? Kalau ini kan butuh dua suku di bawahnya ya. Sama kok. Jadi itu. Terus apa ya? Nah, pokoknya ini rumus Rodriguez-nya. Terus ini kalau pakai pederetan ini ya. Ini pakai pederetan, pakai solusi deret ya. Ya, ini. Lalu ini apa ini? Apa ini? Ortogonalitasnya ya. Ortogonalitasnya beda dengan Hermit. Kalau Hermit dari min tak hingga sampai tak hingga. Kalau ini dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Ada bobotnya juga. Bobotnya berapa ini? E min X ya. Ada apa aja? Faktor bobot ya. Faktor bobotnya ya. Nilainya 0 sama 1. Ya, ada faktor bobotnya ini. Terus ini fungsi pembangkitnya ini ya. Ini fungsi pembangkitnya. Fungsi pembangkitnya. Terus nah, terus kemudian sama kayak Alexander ya. Ada istilah apa? Terasosiasi gitu ya. Loh, kenapa terasosiasi? Ya, sebenarnya sama kayak yang kita bahas. Alexander itu kan bola ya. Gitu kan? Nah, bola itu kan ada 3 variabel, yaitu apa? R, theta, sama V. Gitu ya. Kalau dia hanya bergantung sama R dan theta, ya nanti dia menjadi polinomial Alexander biasa ya. Tapi kalau bergantung juga sama variabel ketiga, yaitu apa? V, maka nanti menjadi apa? Terasosiasi ya. Terasosiasi dengan V-nya gitu. Sama kayak ini. Kenapa? Karena ini kan atom ya. Atom itu kan bola juga ya. Karena bahas atom. Jadi nanti kalau atomnya nanti hanya bergantung sama apa? R sama T, namanya fungsi ini loh, fungsi gelombangnya loh. Fungsi gelombang dari elektronnya ya, elektron di dalam atom gitu ya. Itu hanya fungsi dari R sama theta saja. Jadi cuma 2 variabel ya. Itu ya fungsi Alexander yang saya bahas. Kok Alexander, maaf. Fungsi Laguerre yang saya bahas barusan tadi ya. Tapi kalau 3, ada R, ada theta, ada nanti jadi ini nanti. Fungsi polinomial Laguerre terasosiasi gitu ya. Karena bergantung juga sama variabel yang ketiga ya, variabel V ya. Nah ini. Jadi kalau seperti itu nanti kalau tadi kan cuma N ya, sekarang ada tambahan apa ini? K ya. Jadi K itu terasosiasinya. K itu terasosiasinya ya. Jadi bisa juga kita peroleh dari ini. Jadi apa? LNK ya. LNK itu berarti apa? Polinomial Laguerre terasosiasi. Pokoknya ada K-nya itu berarti terasosiasi. Kalau LN berarti apa? Polinomial Laguerre biasa. Tanpa K. K itu asosiasinya ya. Nah, itu nanti bisa juga kita peroleh dari ini loh. Menggunakan rumus ini. Jadi LNK bisa saya peroleh dari LN gitu ya. Jadi ini LNK, ini K-nya ini nanti ini kan. Dari LN plus K X. Ya ini adalah asalnya dari sini nih ya. Untuk ini persamaan diferensialnya gitu ya. Ini adalah Rodriguez-nya. Ini adalah apa namanya nih?
tadi lah Pak, rekursinya ya. Rekursinya, ini ortogonalitasnya ya. Terus apa lagi? Ortogonalitasnya sudah selesai ya. Sudah selesai. Cepat sekali ya. Sudah selesai ya. Iya, kayaknya sudah selesai. Aduh. Ini saya ngajar matematika tanpa nulis ya. Agak aneh memang. Ngajar matematika tanpa nulis ya. Kayak ngajar ilmu sosial ini. Nah, sebetulnya kalau kalian ada yang perlu ditanyakan nanti saya jelaskan lewat ini. Kalau perlu saya tulis, saya tulis. Atau gini, mumpung ada pertanyaan nggak? Kalian sama saya carikan soal yang perlu kalian pelajari ya. Kan tugasnya kan nggak ikut ini kan ya. Tapi kan bisa ikut ini kan ya. Ayo coba sambil saya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan loh ya. Kalau ada pertanyaan ya saya harus menjawab pertanyaan kalian dulu. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Ya, saya mulai dari yang ini dulu ya. Yang ini hermit ya. Yang hermit ini ya. Oke, fungsi hermit Laguerre ya. Ini Laguerre function. Sebentar ya, tak mulai dari ini dulu ya. Ya ini OJP ini ya. Ini Bessel. Oh, jadi satu kesatuan. Kayaknya satu kesatuan ini ya, sama puas ya. Jadiin satu ini. Laguerre sama ini. Power series. Ini ya,
Coba ini ya, ini loh. Yang ini ya, apa ini? Iya, ini loh, 4 ini ya. Halaman berapa ini ya? 600. Ini loh. Jadi mencari H3 dan H4 menggunakan apa ini? 2212 sama 2213. Yang 4 ini, 2212, 2213. Ya, 2212. 2212, 2213 itu apa ya? 2212, 2213 itu apa? 2212, 2213. Oh, menggunakan ini yang pakai apa itu Rodriguez ya? Rodriguez. Menggunakan terus diminta apa lagi tadi? Nah, rumus Rodriguez terus apa itu tadi? Tadi berapa nomor 4 ya? Terus apa? Terus kemudian menggunakan 2217B ya. 2217 itu apa? Rekursi kayaknya ya. Ya 17 benar ya, 2217. Rekursi kayaknya ya. Benar ya, rekursi ya. 22. Oh iya benar ya, rekursi kan ya. Ya. Jadi kalian menggunakan, intinya sih gunakan rumus, ya terserah. Kalian boleh yang A, boleh yang B ya. Tapi tadi kayaknya Buas menyarankan yang B ya. Oh iya, berarti pakai yang B ya. Tuh, terus kemudian itu ya, itu untuk apa? Hermit ya. Terus coba lagi ini loh, yang ini loh. 4 tadi ini loh, yang ini loh, yang nomor 6 ini loh. Ya, nomor 6 ini adalah kalian diminta untuk mensubstitusi ya YN ini ya ke persamaan 221. Ya, jadi substitusi YN itu ke persamaan 221. Nah, persamaan 221 itu ini ya, kalian substitusi ya. Persamaan awal tadi. Persamaan 221 mana tadi? 221. Awal iya awal. Ini loh. Ke sini kan. Jadi ini intinya sih gini, mau mengatakan ini loh. Bahwa kalau itu saya substitusi ya. Tadi kan apa itu? Pangkat apa HN gitu ya. Kalau saya substitusikan ke sini, nanti persamaan diferensial ini berubah menjadi persamaan diferensial yang polinomial. Jadi 221 nanti akan berubah apa? Akan bukan berubah sih. Akan menjadi iya yang persamaan mana tadi? Iya, maksudnya yang ini kan itu ya. Maunya ngomong gitu Mas ya. Bisnya gitu ya. Kayak kan nangkap ya. Yes, itu aja deh. Terus untuk yang Laguerre ya. Bisa Hermit 2 ya. Kebanyakan. Ya, silakan. Nah. Untuk yang Laguerre ya. Yang Laguerre apa? Yang Laguerre mana Laguerre? Apa ini? Besel. Ini besel lah ini. Kok besel sih? Lewat ini. Loh, kok ini? Oh ini. Oh ya, loh ya. Kok jadi gini ya? Besok. Sebentar saya pakai ini aja deh daripada saya punya. Pakai ini aja deh. Kenapa? Saya mau ini. Ini soal ya. Misalnya problem komprehensif. Yang ini aja deh, jangan yang ini. Tadi kan ini ya. 4 sama 6 tadi ya. Saya coba carikan yang Laguerre. Izin memori. Izin
Ya, ya. Ini aja deh. Yang nomor 20 nih ya. Ini loh. Satu nomor aja deh. Yang 20 ini ya. Jadi ini kalian saya minta untuk mencari yang terasosiasi ya. Jadi lo LNK ya. Jadi intinya kalian cari LNK ya. Untuk ini loh, untuk berapa ini? Untuk N012 dan K. Ngerti maksudnya ini? Iya, jadi gini. Jadi nggak satu jawaban. Pertama, ya benar ada berapa kombinasi itu? Jadi, tinggal dikalikan aja ya. Berapa tuh? 6. Benar 6 kan ya? Jadi gini maksud saya. Untuk L0 kan, untuk L0 kan kalian harus nyari apa? L01 sama L02 ya. Untuk L berapa? L1 juga itu nanti ya. L11 sama L12. Nanti untuk L2 juga gitu, L21, 22 ya. Itu ya. Gunakan apa? 225 sama 2220 ya. 225 sama 2220. 225 itu 225. Ini ya. Nggak pakai ini kan? Ya. Jadi tinggal ini aja kan. Nanti ini ya diturunkan ini ya. 225 sama 22 berapa tadi? 20. Ya untuk mencari L-nya itu berapa? 20 berarti kan yang LL itu tadi. Sepertinya sih gitu. Oh ya benar kan? Yang dasar ini tadi kan ya. Jadi L0 itu ini, L1 itu ini, L2 itu ini kan itu ya. Itu aja deh. Yang berapa sekarang? 8, 10. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi sekarang. Masih jam 8 ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya stop share ya. Terus saya end ya. Ya kita ngobrol offline ya. Ya saya end ya.